Mengejutkan. Ditanya soal nasib Patrick Kluivert jika timnas Indonesia gagal taklukan Australia dan Bahrain, di luar dugaan begini jawaban mengejutkan Erick Thohir. PD-nya bukan main. Akui persaingan semakin panas. Pelatih Australia PD sikat timnas Indonesia. Bikin geram. Diiringi rasa iri dan dengki, media Malaysia minta Messilgers diganti dengan pemain Malut United jika blunder lagi seperti laga timnas Indonesia versus Cina. Jelang hadapi timnas Indonesia, pelatih Bahrain naik pitam sampai protes soal timnas Indonesia usai resmi diperkuat Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupessy. Lagi-lagi dicoret Ronald Koeman dari skuad Belanda untuk UEFA Nations League. Ian Madsen buka peluang bela timnas Indonesia era Patrick Kluivert. Mengejutkan. Dikonfirmasi langsung oleh Erick Thohir. Lagi ganas-ganasnya. Egy Maulana Fikri resmi dicoret Patrick Kluivert dari timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi? Temukan jawabannya di sini. Simak ulasan terlengkapnya sebagai berikut. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Mengejutkan. Ditanya soal nasib Patrick Kluivert jika timnas Indonesia gagal taklukan Australia dan Bahrain, di luar dugaan begini jawaban mengejutkan Erick Thohir. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menjawab pertanyaan mengenai nasib Patrick Kluivert jika timnas Indonesia gagal menaklukkan Australia dan Bahrain. Skuad Garuda melanjutkan petualangannya di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan ini dengan menghadapi Australia dan Bahrain. Mereka melawat ke Sydney untuk melawan Australia pada 20 Maret 2025 dan kemudian kembali ke Jakarta untuk laga kontra Bahrain pada 25 Maret 2025. Patrick Kluivert menanti dua laga pertamanya sebagai pelatih timnas Indonesia, usai ditunjuk sebagai pengganti Shin Tae-yong. Sebagai pengingat, PSSI mengambil keputusan berani untuk mengakhiri kerjasama dengan Shin Tae-yong yang mendapatkan dukungan penuh dari para supporter timnas Indonesia. Publik pun sudah mewanti-wanti kinerja Kluivert yang dituntut jauh lebih sukses ketimbang Shin Tae-yong. Namun, bagaimana jika Kluivert tidak tampil sesuai harapan di dua laga pertamanya? Erick Thohir merespons pertanyaan tersebut pada Jumat, 14 Maret 2025. Menurut Ketua Umum PSSI tersebut, urusan dengan Shin Tae-yong sudah selesai dan kini timnas Indonesia perlu fokus kepada persiapan bersama Kluivert. Ini masalah kita sudah selesai. Kita sekarang fokus kepada tentu persiapan. Saya berterima kasih ST sudah membangun, kata Erick Thohir kepada media. Erick Thohir menegaskan bahwa target timnas Indonesia tampil di Piala Dunia adalah tahun 2030. Namun karena ada momentum untuk menebusnya untuk edisi 2026, maka PSSI pun berjuang keras untuk mewujudkannya. Kita mau ke Piala Dunia itu tahun 2030 lebih. Tetapi momentum 2026 ini kita punya, tutur Erick. Erick menyinggung keberadaan Jordi Cruyff yang baru-baru ini ditunjuk sebagai penasihat teknis PSSI. Kita harus melakukan upaya maksimal dengan membentuk tim kepelatihan yang mungkin bisa dilihat ini kelas dunia. Ya technical advisor-nya kelas dunia. Pemainnya pun kita harapkan yang terbaik, katanya. Untuk dua laga ini, Patrick Kluivert mendapatkan 4 tambahan pemain naturalisasi baru, yaitu Ulla Romeni, Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupessy. Beberapa di antara mereka mungkin langsung menjadi starter pada laga kontra Australia, terutama Ulla Romeni yang sudah lama dinantikan supporter Garuda. PD-nya bukan main. Akui persaingan semakin panas. Pelatih Australia PD sikat timnas Indonesia. Pelatih timnas Australia, Tony Popovic, percaya diri bisa mengunci 6 poin dari timnas Indonesia dan Cina. Australia akan melanjutkan pertarungan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menariknya, Socheros kali ini tidak bisa datang dengan skuad terbaiknya karena mengalami badai cedera. Beberapa pemain kunci mereka harus absen, tetapi kondisi ini membuat 6 debutan mendapatkan panggilan. Tony Popovic menjelaskan, laga melawan Indonesia pada 20 Maret nanti sangat krusial.
Tentunya, ini jadi momentum penting agar mereka bisa mengunci satu tiket ke Piala Dunia 2026. Dia berharap 2 pertandingan di bulan Maret ini bisa mereka manfaatkan dengan baik. 3 poin selalu penting. Jelas, pertandingan semakin dekat. Tetapi saya pikir itu adalah pendekatan yang sama seperti ketika saya masuk melawan Cina, kata Tony Popovic dilansir dari laman Socceroos. Pelatih berusia 51 tahun ini menyadari bahwa persaingan di klasemen saat ini sangat ketat. Australia sementara berada di posisi kedua klasemen grup C di bawah Jepang. Namun, 4 tim di bawah mereka sama-sama memiliki 6 poin dan berpotensi mengambil alih posisi mereka. Tentunya, kegagalan untuk meraih kemenangan di bulan ini akan membuat posisi mereka semakin terdesak. Itu adalah pertandingan yang harus dimenangkan. Kemudian ini sangat penting di mana kami harus mendapatkan hasil. Para pemain menangani tekanan itu dengan sangat baik. Lanjutnya, Popovic berharap semua pemainnya bisa menyadari hal ini dan berjuang keras untuk bisa mendapatkan kemenangan. Mereka harus paham bahwa berjuang demi posisi kedua klasemen sangat penting agar bisa melaju ke Piala Dunia. Selain itu, persaingan yang ketat membuat mereka tidak boleh gagal dan kemenangan akan jadi misi utama. Kami sangat memahami posisi kami di pertandingan kualifikasi. Kami juga tahu bahwa kami berada di urutan kedua, dan kami memiliki peluang untuk mengukuhkan posisi tersebut dengan kemenangan yang bagus sekarang. Kemudian kami ingin menang lagi di Tiongkok. Lanjutnya, bikin geram, diiringi rasa iri dan dengki. Media Malaysia minta Meshilgers diganti dengan pemain Malut United jika blunder lagi seperti laga Timnas Indonesia versus Cina. Media Malaysia, Palatau Bola, meminta Meshilgers diganti pemain Malut United jika bikin blunder lagi seperti laga Timnas Indonesia versus Timnas Cina. Komentar itu keluar menanggapi unggahan akun se-Asia Goal yang menyebut Meshilgers sebagai pemain termahal di Asia dengan harga 9 juta euro. Meshilgers adalah pemain Asia Tenggara paling berharga dengan nilai pasar 9 juta euro, tulis akun se-Asia Goal. Nyatanya, unggahan itu ditanggapi sinis oleh Palatau Bola. Mereka justru menyindir performa buruk Meshilgers saat membela Timnas Indonesia kontra Timnas Cina di matchday keempat Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Selasa 15 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Dalam laga tersebut, bek FC20 ini beberapa kali melakukan overlapping yang tidak perlu. Akibatnya, gol kedua timnas Cina yang diciptakan Zhang Yuning terjadi karena Meshilgers lalai dalam mengawal posisinya. Efek keasyikan overlapping terus menunjukkan nilai pasar. Saat melawan Cina, ia membuat kesalahan bodoh. Kalau kalah dari Cina, lebih baik ambil pemain Malut United saja, kata Palatau Bola menggapi unggahan se-Asia Goal. Melihat komentar Palatau Bola, sejumlah netizen tanah air angkat bicara. Mereka pun kompak melepaskan sindiran kepada media yang sering membuat hoax soal pemain keturunan Malaysia tersebut. Kasih paham saja dengan report akun itu rame-rame biar lebih respek, tulis akun Instagram Adhye Prasetyawan di kolom komentar akun Football Indonesia. Cuekin aja. Kalau diginin makin seneng mereka. Cuekin aja diam. Abaikan nanti juga capek. Sambung akun Rangga Pernaa. Satu yang pasti, Meshilgers merupakan satu dari 29 pemain Timnas Indonesia yang dipanggil Patrick Kluivert untuk laga Timnas Indonesia versus Timnas Australia 20 Maret 2025 dan Bahrain 25 Maret 2025. Rencananya, FC Twente akan menjamu Feyenoord Rotterdam di lanjutan Eredivisie 2024 hingga 2025 pada Minggu, 16 Maret 2025 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Tak lama setelah pertandingan, Meshilgers langsung terbang ke Australia sebagai persiapan memperkuat Timnas Indonesia. Satu harapannya, Meshilgers terus dalam kondisi bugar. Keberadaannya dalam mengawal pertahanan sangat dibutuhkan Timnas Indonesia. Tingginya harga pasar Meshilgers yang mencapai 9 juta euro menunjukkan dirinya bukanlah pemain biasa-biasa saja. Jelang hadapi Timnas Indonesia, pelatih Bahrain naik pitam sampai protes soal Timnas Indonesia usai resmi diperkuat Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupessy.
Pelatih timnas Bahrain, Dragan Talajic, menyampaikan kekhawatirannya menjelang pertandingan melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dipastikan akan mendapat tambahan kekuatan dengan bergabungnya Emil Audero, Joey Plupesi, dan Dean James. Ketiga pemain ini telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, setelah menjalani proses naturalisasi dan pengambilan sumpah pada Senin, 10 Maret 2025. Meski masih menunggu persetujuan dari FIFA terkait perpindahan federasi, kehadiran mereka sudah cukup membuat Talajic waspada. Timnas Indonesia akan menghadapi dua laga krusial pada bulan Maret ini. Pertama, skuad Garuda akan bertandang ke Sydney untuk menghadapi Australia pada 20 Maret 2025, yang juga akan menjadi debut bagi pelatih Patrick Kluivert bersama Timnas Indonesia. Setelah itu, 5 hari kemudian, Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Laga kandang ini menjadi sangat penting untuk dimenangkan oleh Indonesia demi menjaga peluang lolos ke fase selanjutnya. Patrick Kluivert sendiri telah memasang target tinggi dengan mengincar 4 poin dari 2 pertandingan tersebut. Untuk mendukung target tersebut, PSSI terus melakukan upaya penguatan tim dengan menambah pemain berkualitas melalui jalur naturalisasi. Setelah Ula Romeni dinaturalisasi pada Februari lalu, kini giliran Emil Audero, Dean James, dan Joey Plupesi yang diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia. Kehadiran para pemain naturalisasi ini rupanya membuat Talajic geram. Ini bukan kali pertama pelatih asal Kroasia itu menghadapi Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya di Rifa, Bahrain harus puas bermain imbang 2-2 dalam laga yang penuh kontroversi pada Oktober 2024. Saat itu, Indonesia sudah diperkuat 2 pemain naturalisasi, yaitu Mes Hilgers dan Eliano Reijnders. Kini, dengan tambahan 3 pemain naturalisasi lainnya, Talajic menilai timnas Indonesia sudah seperti timnas Belanda. Melawan Indonesia, setiap kali melihat daftar pemain mereka, selalu saja ada 2 atau 3 pemain baru. Kini ada 1 kiper dari Serie A dan 2 lainnya dari Liga Belanda, ujar Talajic kepada media Bahrain, GDN Online. Ini seperti kami menghadapi Belanda, tapi kami siap untuk segalanya. Kami akan menunjukkan kemampuan kami, dan kami tidak takut, tegasnya. Komentar Talajic ini muncul bukan tanpa alasan. Emil Audero adalah kiper berpengalaman yang kini membela Palermo di Serie B, kasta kedua Liga Italia. Kehadiran Audero tentu menjadi keuntungan besar bagi lini pertahanan timnas Indonesia. Sementara itu, Dean James adalah pemain yang bermain di kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie, bersama Go Ahead Eagles. James bahkan baru saja mencetak gol meski timnya kalah 2-3 dari NEC Nijmegen di laga terakhir. Joey Plupesi, yang juga berasal dari Belanda, kini bermain untuk Lommel di kasta kedua Liga Belgia. Sementara itu, Bahrain datang ke Jakarta dengan kepercayaan diri tinggi setelah menjuarai Piala Teluk 2024 pada Januari lalu. Tim asuhan Talajic itu tampil impresif di turnamen tersebut, yang menjadi bekal berharga untuk menghadapi Indonesia. Talajic menilai bahwa meskipun Indonesia memiliki tambahan pemain berkualitas dari jalur naturalisasi, Bahrain tetap optimistis bisa mencuri poin di Jakarta. Laga ini diprediksi akan berlangsung sengit. Tekanan ada di kubu Indonesia karena bermain di kandang sendiri dan membawa ekspektasi tinggi dari publik. Kehadiran Kluivert sebagai pelatih baru, ditambah kehadiran pemain naturalisasi yang bermain di Liga Top Eropa, memberikan harapan baru bagi timnas Indonesia untuk tampil lebih kompetitif. Namun, Bahrain yang sedang dalam performa terbaiknya tentu tidak akan memberikan kemenangan dengan mudah. Dengan situasi ini, pertandingan Indonesia versus Bahrain akan menjadi ujian besar bagi Kluivert dan timnya. Apakah tambahan kekuatan dari pemain naturalisasi mampu membawa Indonesia ke jalur kemenangan? Atau justru Bahrain yang akan membuktikan ketangguhannya di SUGBK? Jawabannya akan terungkap pada 25 Maret 2025 di hadapan ribuan pendukung setia Garuda. Lagi-lagi dicoret Ronald Koeman dari skuad Belanda untuk UEFA Nations League. Ian Madsen buka peluang bela timnas Indonesia era Patrick Kluivert. Timnas senior Belanda telah mengumumkan skuad utamanya untuk menghadapi FIFA Matchday bulan Maret.
Belanda dijadwalkan bertarung di ajang UEFA Nations League babak perempat final menghadapi juara Euro 2024, Spanyol. Dikutip dari Ons Oranje, sejumlah nama-nama penting masih menghiasi skuad asuhan Ronald Koeman untuk menghadapi tim Matador. Virgil van Dijk masih akan dipercaya mengisi lini belakang Belanda. Kemudian ada nama Noah Lang dan Memphis Depay. Satu nama yang menarik perhatian netizen Indonesia adalah nama pemain asal Aston Villa, Ian Maatsen. Dirinya disebut-sebut memiliki darah keturunan Indonesia itu masih belum menarik minat Ronald Koeman. Pemain berusia 23 tahun itu berposisi sebagai bek kiri dan beberapa kali menempati posisi gelandang sayap kiri berkat kecepatan dan skill individu yang dimiliki. Dilansir dari Fotmob, nilai pasar Ian Maatsen saat ini adalah sebesar 45 juta euro dan masih memiliki potensi mengalami kenaikan harga menyusul performanya yang masih bisa berkembang. Usianya juga masih muda dan memiliki prospek karir yang cemerlang ke depan andaikan sang pemain bisa terus konsisten. Ian Maatsen sempat dikabarkan masuk radar PSSI untuk menjadi target naturalisasi selanjutnya. Namun hingga berita ini ditulis, nampaknya belum ada perkembangan lagi soal masa depan Ian Maatsen untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun demikian, peluang untuk Maatsen bisa berseragam timnas Indonesia masih ada walaupun Maatsen juga masih berharap untuk memperkuat timnas Belanda. Timnas Belanda juga melihat potensi yang bakal ditunjukkan oleh Ian Maatsen di masa depan dengan memasukkannya terlebih dahulu ke skuad U23. Mengejutkan, dikonfirmasi langsung oleh Erick Thohir. Lagi ganas-ganasnya, Egy Maulana Fikri resmi dicoret Patrick Kluivert dari timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi? Temukan jawabannya di sini. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan bahwa Egy Maulana Fikri batal bergabung ke skuad timnas Indonesia untuk melawan Australia dan Bahrain. Pasalnya, Egy Maulana Fikri mengalami cedera. Kepastian itu disampaikan Erick Thohir di Jakarta, Jumat, 14 Maret 2025. Erick Thohir sangat menyayangkan absennya Egy Maulana Fikri membela timnas Indonesia. Pemain berusia 24 tahun itu sedang menampilkan performa meningkat bersama Dewa United di Liga 1 2024-2025. Tercatat, Egy Maulana Fikri sudah mencetak 11 gol dari 24 pertandingannya bersama Dewa United. Sebelumnya pelatih Dewa United, Jan Olde Riekring, sudah mengatakan bahwa Egy Maulana Fikri cedera. Ia sempat mempertanyakan pemanggilan Egy Maulana Fikri ke timnas Indonesia. Egy Maulana Fikri sudah 2 pertandingan absen membela Dewa United saat melawan Semen Padang dan Borneo FC. Terakhir kali Egy Maulana Fikri bermain saat Dewa United melawan Persik Kediri, itu pun hanya 58 menit karena diganti oleh Septian Bagaskara. Adapun pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, sudah memanggil 30 pemain untuk melawan Australia dan Bahrain. Dengan dicoretnya Egy Maulana Fikri, Patrick Kluivert hanya membawa 29 pemain ke Australia. Jadi kita punya slot 30 pemain ke Australia. Sayang sekali Egy Maulana Fikri cedera. Jadi hanya 29 pemain yang berangkat ke Australia. Nantinya akan dipilih lagi menjadi 23 pemain, kata Erick Thohir. Lebih lanjut Erick Thohir mengatakan bahwa Joey Plupesi, Emil Audero, dan Dean James sudah bisa membela timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain. Hal ini karena proses perpindahan federasi ketiga pemain tersebut sudah selesai. Alhamdulillah sudah disetujui oleh FIFA untuk pindah federasi, kata Erick Thohir. Kata Erick Thohir, ofisial tim pelatih timnas Indonesia sudah berkumpul semuanya di Jakarta. Untuk para pemain yang dipanggil, diharapkan datang pada Minggu, 16 Maret 2025. Pemain-pemain yang kumpul di Jakarta itu berasal dari kompetisi Liga 1 2024-2025. Setidaknya ada 7 pemain dari Liga 1 2024-2025 yang dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia, yakni Nadeo Argawinata, Septian Bagaskara, Ricky Kambuaya, Hernando Ari, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Ramadan Sananta, dan Hoki Caraka. Insya Allah nanti malam saya ada rencana makan malam bersama dengan tim pelatih timnas Indonesia untuk mereview segala persiapan.
Beberapa pemain akan berangkat ke Jakarta besok, tapi tim ini semuanya akan jalan ke Australia pada 16 Maret 2025, kata Erick Thohir. Adapun timnas Indonesia akan menantang Australia pada laga ke-7 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Sydney Football Stadium, Sydney, Kamis, 20 Maret 2025. Selanjutnya, timnas Indonesia akan menjamu Bahrain pada laga ke-8 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 25 Maret 2025. Setelah Egy Maulana Fikri, Patrick Kluivert akan coret 6 pemain timnas Indonesia lagi. Siapa saja mereka? Timnas Indonesia harus bertamu ke kandang Australia pada 20 Maret 2025. Duel tersebut rencananya digelar di Stadion Allianz Sydney, Australia. Ini merupakan laga lanjutan putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert sebelumnya telah memilih 30 pemain jelang laga melawan Australia. Tak banyak kejutan yang diberikan Patrick Kluivert. Nama-nama langganan seperti Tom Haye, Justin Hubner, hingga Marcelino Ferdinand masih mendapat kesempatan. Adanya 3 pemain naturalisasi baru menjadi pembeda. Mereka adalah Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi. Ketiga nama tersebut dipastikan sudah bisa bermain melawan Australia. Sementara itu, Egy Maulana Fikri dipastikan absen melawan Australia. Egy absen karena cedera. Kepastian tersebut diumumkan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Hal ini membuat timnas Indonesia hanya membawa 29 pemain ke Australia. Namun, jumlah tersebut harus dipangkas lagi menjadi 23 nama ketika bermain melawan Australia. Seperti yang diketahui, sesuai regulasi tim hanya diperbolehkan mendaftarkan 23 pemain ke dalam daftar susunan pemain. Patrick Kluivert kini tinggal mencoret 6 pemain lagi jelang laga. Sayang sekali Egy Maulana Fikri cedera. Jadi hanya 29 pemain yang berangkat ke Australia. Nantinya akan dipilih lagi menjadi 23 pemain, kata Erick Thohir. Justin Hubner dan Ragnar Oratmangoen hampir pasti dicoret dari daftar pemain timnas Indonesia lawan Australia. Kedua nama tersebut tak bisa bertanding karena hukuman akumulasi kartu. Justin Hubner dan Ragnar Oratmangoen baru bisa membela timnas Indonesia melawan Bahrain. Duel timnas Indonesia versus Bahrain dijadwalkan terlaksana pada 25 Maret 2025. Pertandingan nantinya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Inilah 3 pemain paling berbahaya timnas Australia yang wajib diwaspadai timnas Indonesia. Australia yang dinahodai oleh pelatih Tony Popovic resmi merilis daftar skuad untuk menghadapi lanjutan putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Maret ini. Timnas Indonesia bakal jadi salah satu lawan yang dihadapi Sochoros di Sydney Football Stadium pada Kamis, 20 Maret 2025 mendatang. Sebanyak 26 penggawa dipersiapkan untuk duel penting akhir bulan ini. Australia bakal coba menjaga asa lolos otomatis ke putaran final ajang sepak bola 4 tahunan, mengingat mereka tengah menghuni urutan 2 klasemen sementara grup C dengan perolehan 7 poin. Di sisi lain, skuad Garuda yang sekarang diasuh oleh Patrick Kluivert sejatinya juga berpeluang mengganggu langkah Sochoros. Pasalnya, timnas Indonesia cuma terpaut 1 angka dari Australia di urutan 3 tabel grup C. Dilansir dari situs resmi Federasi Australia, Tony Popovic mencantumkan 6 penggawa yang belum pernah dimainkan, dengan 4 diantaranya baru perdana dipanggil ke tim nasional. Keputusan tersebut harus diambil lantaran mempertimbangkan adanya sejumlah pemain kunci yang dilanda cedera. Kendati harus menggunakan nama-nama baru, Popovic nampak cukup optimistis dengan kesiapan timnya dan tak sabar menghadapi laga besar di lapangan. Kami memahami pentingnya pertandingan mendatang dan gembira karena punya kesempatan untuk makin memperkokoh posisi kami agar lolos otomatis dari grup, ujar Popovic, dilansir dari situs resmi Sochoros. Saya tak sabar untuk bertemu para pemain dan mengumpulkan seluruh skuad di lapangan guna mempersiapkan diri menghadapi laga besar di Sydney Football Stadium, tandasnya. Terlepas dari problem cedera,
Australia memang masih memiliki deretan penggawa berbahaya dalam skuad yang berpotensi menyulitkan timnas Indonesia di lanjutan putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapa saja mereka? Kusini Yengi merupakan pemain yang berkiprah dengan klub Championship Inggris Portsmouth. Sejak debut bersama timnas senior Australia di bawah asuhan Graham Arnold pada November 2023, penyerang berusia 26 tahun itu mampu memperlihatkan kualitas dengan tampil dalam 12 pertandingan internasional. Yengi juga tercatat telah menyumbangkan total 6 gol buat Socceroos, dengan semuanya tercipta di kualifikasi Piala Dunia 2026. Adapun Kusini Yengi dia tak sempat dimainkan saat Australia menghadapi Indonesia di laga putaran ketiga Oktober 2024 lalu akibat terkena kartu merah. Kendati demikian, pelatih Tony Popovic begitu terkesan dengan profil dan gaya bermain Kusini Yengi, terutama setelah menonton aksinya di London beberapa waktu lalu. Kami tidak punya penggawa yang memiliki gaya bermain atau profil seperti Kusini. Saya sempat ke London untuk menonton dia beberapa pekan lalu. Jadi saya melihat cara dia bergerak. Saya lihat dia menjaga tubuhnya dengan sangat baik, ujar Popovic dalam situs resmi Socceroos. Dia bermain selama 30 menit, tetapi dia bergerak dengan baik untuk pertandingan pertama sejak November, dan dia memberi kami sesuatu yang sedikit berbeda dibandingkan penyerang lainnya, tambah pelatih timnas Australia. Martin Boyle merupakan salah satu pemain penting dalam timnas Australia. Pria berusia 31 tahun itu dikenal memiliki kecepatan dan keterampilan menyerang yang merepotkan lini pertahanan lawan. Bersama klubnya di Skotlandia, Hibernian FC, Boyle sudah mencetak 13 gol dan 9 assist dalam 35 pertandingan lintas kompetisi sejauh musim ini. Sementara itu di tim nasional Australia, pesepak bola yang debut di bawah pelatih Graham Arnold pada November 2018 itu telah mengumpulkan total 30 caps disertai kontribusi 9 gol dan 10 assist. Timnas Indonesia pernah jadi korban keganasan Martin Boyle saat babak 16 besar Piala Asia 2023 awal tahun lalu. Dia kala itu membobol jaring skuad Garuda dan mencetak angka kedua timnya, yang memaksa pasukan Merah Putih pulang lebih dulu dari kompetisi. Jackson Irvine boleh dikata masuk dalam jajaran pemain paling berpengalaman yang dipanggil ke timnas Australia untuk lanjutan putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Gelandang berusia 32 tahun itu saat ini berkompetisi dengan FC St. Pauli di Bundesliga dan tercatat sudah tampil dalam 27 pertandingan lintas ajang disertai kontribusi 5 assist musim ini. Di timnas senior Australia sendiri Irvine sudah debut cukup lama, yakni sejak Oktober 2013, ketika usianya baru menginjak 20 tahun dan 7 bulan. Kontribusinya pun tak kaleng-kaleng sebab dia mampu mengoleksi 11 gol dalam 76 caps untuk negaranya, berdasarkan situs resmi Socceroos. Irvine juga berpengalaman tampil di 2 edisi Piala Dunia bersama Australia, yakni pada 2018 dan 2022.